Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Saya berharap semoga sahabat Bro Channel semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit segera disembuhkan, yang lagi susah segera dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Bro Channel dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Bro Channel akan berbagi info tentang bagaimana membuat judul sebuah penelitian tindakan kelas atau PTK, ataupun judul dari sebuah best practice praktek yang pernah kita alami. Sahabat Bro Channel dimanapun berada, yang pertama kita harus melihat dulu masalah. Ya, jadi kalau misalnya pada tahun ini kan mendekati tahun 2021 ya. Jadi barangkali selama setahun pada tahun 2020 ini sahabat Bro Channel punya pengalaman menarik ya, praktek yang terbaik dalam pembelajaran ya, bisa dituliskan, bisa dibuatkan laporannya, dan di sini pada video ini kita akan mencoba mencari ide kreatif tentang bagaimana menuliskan judul sebuah best practice ataupun PTK untuk sahabat Bro Channel, Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Yang pertama kita lihat dulu masalah yang kita hadapi. Nah, masalah ini bisa berasal dari hasil belajar ya, hasil dari tes atau ulangan atau penilaian harian, penilaian formatif, penilaian akhir semester ya. Ini bisa dijadikan apa istilahnya pokok masalah dalam penelitian tindakan kelas atau mungkin pada best practice. Kemudian masalah yang lain seperti motivasi belajar, minat belajar ya, ini juga bisa dijadikan kenapa kok anak ketika diajar ya tidak memperhatikan, bermain sendiri ya, atau mungkin berguru dan lain sebagainya. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini, misalnya kita memberikan tugas, kenapa dari kelas yang di Ampu itu hanya beberapa yang mengirimkan apa istilahnya jawabannya, nah, tidak semuanya. Nah, ini juga menjadi masalah, bisa menjadi pokok masalah dalam PTK. Kemudian ada keaktifan belajar siswa di dalam kelas itu aktif atau tidak dan lain sebagainya, atau mungkin bagi guru BK ya, disiplin siswa dan lain sebagainya. Semua ini bisa dijadikan sebagai masalah. Nah, dari masalah-masalah yang ada ini kita akan mencoba mencari solusinya. Nah, solusi yang ada. Misalnya di sini solusi pertama, kita akan meningkatkan hasil belajar. Nah, bisa kita menggunakan pendekatan pembelajaran, bisa juga kita menggunakan model pembelajaran, atau mungkin strategi pembelajaran, atau yang lainnya lagi ada media pembelajaran. Nah, ini bisa dijadikan solusi. Jadi ada masalah dan ada solusi yang ditawarkan dan dilaksanakan. Nah, ini bisa dijadikan ide. Jadi nanti ketika membuat judul ini ada. Nah, ini misalnya upaya meningkatkan hasil belajar siswa ya, melalui apa? Melalui model pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini juga sahabat Bro Channel harus mengetahui secara garis besar ini hanya ada dua, yaitu pada pendekatan dan media. Nah, apa itu pendekatan, model dan strategi pembelajaran, dan apa perbedaannya pada slide berikut akan kami sajikan. Sahabat Bro Channel dimanapun berada, ini adalah lingkaran ya, keluasan dari objek yang ada pada bermacam-macam. Misalnya ada model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Yang terkecil adalah taktik, kemudian ada teknik. Jadi di dalam teknik ada taktik, di dalam metode ada teknik dan taktik, di dalam strategi ada metode, ada teknik, ada taktik, dan di dalam pendekatan ada strategi, ada metode, ada teknik, dan ada taktik. Sedangkan yang lingkaran paling luar adalah model pembelajaran. Nah,
Pada model pembelajaran ini tercakup ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada teknik dan praktik. Nah, ini sumber ini diambil dari Abimanyu, Soli dan kawan-kawan tahun 2008. Strategi pembelajaran Jakarta Departemen Pendidikan Nasional ini yang Oke, sahabat Bro Channel dimanapun berada, sebelum kita mencoba membuat judul best practice atau mungkin PTK, alangkah baiknya kita lihat dulu perbedaan antara model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran sebagaimana yang ada tadi pada lingkaran yang telah ditampilkan. Nah, model pembelajaran ini adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Ini sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, contoh daripada model pembelajaran, misalnya model pembelajaran example non-example, model pembelajaran jigsaw, model pembelajaran problem based learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Ini yang namanya model pembelajaran. Sementara pendekatan pembelajaran adalah merupakan titik tolak atau cara pandang guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan bersifat umum. Nah, pendekatan pembelajaran ini dapat menguatkan dan melatari metode pembelajaran. Contoh pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Nah, kemudian ada pendekatan pembelajaran kontekstual atau CTL, contextual teaching and learning. Kemudian ada juga pendekatan pembelajaran open ended. Nah, ini jadi kita sudah mulai memahami pengertian model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Sementara yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Jadi apa yang diperbuat oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran ini namanya strategi pembelajaran. Nah, pada dasarnya strategi masih bersifat konseptual mengenai keputusan yang akan ambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Karena kadang-kadang dalam pelaksanaan kan ada sedikit melenceng atau mungkin ada tambahan, ya, ada pengurangan dan lain sebagainya. Maka di sini masih bersifat kontekstual. Contohnya strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry, dan strategi pembelajaran berbasis masalah yang lain. Metode pembelajaran adalah cara yang harus dilalui di dalam mengajar. Ini diartikan sebagai cara yang digunakan dalam rangka mengimplementasikan rencana kegiatan pembelajaran yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini contohnya diskusi, ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam metode pembelajaran. Sedangkan teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seorang guru dalam menerapkan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Guru dapat menggunakan variasi teknik pembelajaran dalam suatu metode pembelajaran tergantung kondisi siswa di kelas. Contoh teknik pembelajaran. Satu, teknik penggunaan metode ceramah di kelas besar berbeda dengan kelas yang jumlahnya lebih sedikit. Kemudian yang kedua, teknik penggunaan metode tanya jawab di kelas yang aktif berbeda dengan di kelas yang pasif. Jadi di sini adalah apa? Ini secara spesifik tergantung kondisi siswa di dalam kelas. Berikutnya adalah taktik pembelajaran. Merupakan gaya seorang guru dalam melaksanakan metode
atau teknik pembelajaran tertentu yang bersifat individual. Ini yang membedakan antara guru yang satu dengan yang lain. Nah, taktik ini juga dapat dikatakan ciri khas dari seorang dalam memberikan suatu perlakuan. Dalam hal ini dalam kegiatan proses pembelajaran. Contoh teknik pembelajaran: satu, guru menjelaskan materi dengan menyiapkan kalimat-kalimat humor untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, guru menyampaikan materi dengan video dan media digital karena menguasai IT. Yang ketiga, guru mengadakan game untuk memecah kesunyian kelas, untuk menjadikan siswa bergairah dan merasa senang dalam pembelajaran. Ada keaktifan belajar, ada hasil belajar. Nah, yang pertama ini penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA materi getaran dan gelombang pada siswa kelas 8C MTS Negeri 2 Tegal tahun pelajaran 2019-2020. Jadi di sini ada discovery learning ya, berarti model pembelajarannya. Nah, ada keaktifan belajar, ini fokus dari apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita teliti di dalam penelitian tindakan kelas ini. Nah, penelitian tindakan kelas ini hakikatnya adalah perbaikan proses pembelajaran. Contoh yang kedua, upaya meningkatkan hasil belajar siswa materi tata surya melalui penggunaan multimedia interaktif pada siswa kelas 8 MTS Negeri 2 Tegal tahun pelajaran 2019-2020. Nah, ini. Jadi ada hasil belajar dan penggunaan multimedia interaktif. Jadi ini media ya. Media itu ada yang interaktif dan ada yang tidak interaktif. Bisa berupa video. Nah, kalau yang interaktif ini berarti siswa bisa mengerjakan soal di situ ya, dan lain sebagainya. Sementara kalau yang tidak interaktif berarti mungkin hanya mendengarkan, kemudian gurunya mengajak untuk berdiskusi. Oke, sahabat Bro Channel dimanapun berada, contoh yang lain adalah ini, virtual lab, solusi praktikum pada masa pandemi pada pembelajaran IPA materi gaya dan energi di MTS Negeri 2 Tegal. Nah, ini contoh dari laporan best practice ya, judul best practice ini. Jadi menggunakan virtual lab. Nah, kenapa virtual lab? Karena siswa kan belajar di rumah. Nah, jadi virtual lab ini suatu atau sebuah situs yang di dalamnya memuat materi-materi tentang praktikum. Nah, ini bisa digunakan sebagai solusi praktikum masa pandemi. Kenapa? Karena anak belajar di rumah. Nah, ini dibuat sebagai judul laporan best practice. Atau yang lain, tim games turnamen atau TGT meningkatkan motivasi belajar PKN materi Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika di MTS Negeri 2 Tegal. Ini juga best practice. Berikutnya adalah penerapan reward dan punishment dalam upaya meningkatkan disiplin siswa pada layanan bimbingan konseling siswa MTS Negeri 2 Tegal tahun pelajaran 2019-2020. Nah, ini adalah judul sebuah PTK. Nah, sebenarnya ada sedikit perbedaan judul untuk penelitian tindakan kelas dan best practice. Kalau penelitian tindakan kelas kan itu spesifik ya, pada kelas tertentu yang mengalami masalah. Sementara untuk best practice ini kan bukan dari masalah. Nah, ini sebenarnya dari masalah, hanya ini bisa tidak spesifik. Karena kita bisa menggunakan misalnya virtual lab itu tidak hanya pada kelas A atau B atau C, bisa semuanya, semua kelas. Nah, kalau di penelitian tindakan kelas itu pada kelas yang bermasalah. Kemudian nanti bisa direkomendasikan untuk kelas-kelas lain atau mungkin materi-materi lain. Ini ada sedikit perbedaan. Kemudian ini juga dalam judul ya,
bisa dituliskan misalnya apanya dulu. Misalnya kita di masa pandemi itu kan banyak menggunakan Google Classroom, Google Sheet, ya, Google Form dan lain sebagainya. Bisa dituliskan. Nah, istilahnya misalnya di sini ditulis bukan virtual lab lagi, tetapi misalnya Google Sheet, ya, Google Sheet solusi masa pandemi pada pembelajaran IPA atau solusi efektif pada pembelajaran IPA masa pandemi. Nah, ini bisa ditulis materi pembelajarannya atau mungkin pada apa istilahnya mata pelajaran IPA secara keseluruhan. Jadi di sini ya, yang terpenting adalah bahwa pada PTK itu spesifik pada materinya dan spesifik pada kelas yang bermasalah. Tetapi pada virtual lab lebih luas. Jadi di sini materinya juga tidak usah disampaikan, bisa. Atau mungkin materi disampaikan tetapi kelasnya tidak. Karena apa? Kelasnya tidak hanya kelas yang bermasalah, yang tidak bermasalah pun bisa dilaksanakan. Jadi nanti pada data-data yang diperoleh nanti tidak apa istilahnya, tidak hanya satu kelas, tapi beberapa kelas kemudian diperbandingkan dan lain sebagainya. Nah ini adalah ide-ide dalam membuat judul sebuah penelitian tindakan kelas atau best practice. Nah ini seperti ini bisa dirubah ya, materinya bisa dirubah. Nah, di masa pandemi kita mungkin menggunakan Zoom ya, atau mungkin menggunakan apa istilahnya pembelajaran daring yang lain, menggunakan video pembelajaran atau menggunakan dalam mengirimkan tugas menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya, bisa dijadikan sebuah judul best practice atau mungkin penelitian tindakan kelas. Jika kita telah melaksanakan dan kita merasa apa istilahnya itu ada perubahan yang bagus ya, misalnya seperti saya menggunakan Google Sheet ya, ini ternyata siswa lebih apa istilahnya lebih banyak yang misalnya mengerjakan tugas dan lain sebagainya ya, karena apa, di dalamnya saya mengikut sertakan Google Form, sehingga di samping anak terarah ya melihat teori, kemudian mendengarkan dan melihat video yang ditampilkan, setelah itu diikuti dengan mengerjakan soal latihan menggunakan Google Form yang terintegrasi dalam Google Sheet yang saya buat. Nah ini merupakan best practice atau pengalaman terbaik yang pernah saya alami. Sahabat Blog Channel dimanapun berada, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.